Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram adalah menggambarkan suatu objek atau kelas pada suatu sistem. Contoh di sini adalah objek kelas program, kemudian tabel data pada database. Kelas itu didapat dari mana? Kelas itu didapat dari skenario diagram pada use case. Jadi, pertama kali kita membuat use case, kemudian skenario diagram. Nah, di dalam skenario diagram itu nanti akan ditemukan objek. Nah, objek itu nanti kita akan pilih sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan menjadi kelas. Nah, kemudian kelas tersebut di dalamnya nanti ada yang namanya atribut, kemudian ada operation, operasi atau method atau function, kemudian saling berelasi antara kelas dan keterangan. Keterangan sifatnya adalah optional. Nah, bentuk dari kelas diagram adalah seperti ini. Di dalam baris pertama itu ada yang namanya nama kelas. Dalam hal ini nama kelasnya adalah mahasiswa. Atributnya adalah NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Berikut dengan tipe datanya. Kemudian behavior atau operationnya adalah ada tambah mahasiswa, update mahasiswa, dan hapus mahasiswa. Nah, operation ini sifatnya adalah apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Jadi, kelas mahasiswa itu bisa menambah data mahasiswa, bisa mengupdate mahasiswa, dan bisa hapus mahasiswa. Kolom yang paling bawah, baris yang paling bawah adalah keterangan. Ini boleh dicantumkan, boleh tidak. Contoh di sini adalah NIM, itu syaratnya terdiri dari 2 digit. Pertama adalah tahun, digit ketiga dan 4 adalah angkatan, digit kelima adalah jenjang. Jadi sifatnya adalah optional. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Kemudian ini adalah relasi. Ada kelas mahasiswa dan ada kelas wilayah. Nah, setiap atribut itu ditandai dengan tanda plus atau minus. Di sini adalah indikatornya. Ada yang privat, ada yang non-privat. Terus kemudian saling berelasi menggunakan derajat kardinalitas. Di sini ada one, many, kemudian many. Gitu ya. Nah, one to many itu apa? Kosong atau satu. Terus kemudian di sini adalah 0 bintang itu lebih dari sama dengan kosong. 0 titik n itu lebih dari sama dengan n, di mana n itu lebih dari 1. Contohnya di sini boleh kosong, dan maksimal adalah 3. Dan seterusnya. Posisi di sini adalah 1 titik bintang. Berarti ada lebih dari 1 mahasiswa. Jadi syaratnya adalah ada 1 mahasiswa sampai banyak mempunyai 1 wilayah. Atau 1 alamat. Jadi mahasiswanya ada banyak. Nah, tiap mahasiswa itu mempunyai wilayah masing-masing. Nah, kemudian indikator relation itu ada yang namanya agregasi, ada composite key atau kunci gabungan, ada turunan, relasi, dependensi, dan realisasi. Nah, disimbolkan dengan masing-masing unit sendiri. Ini adalah indikator variabel kelas diagram. Kalau plus itu adalah public, kalau crash proaktif, minus itu privat, dan seterusnya.
Nah, jadi ini indikator yang digunakan untuk atribut. Kemudian ada contoh di sini, setiap nomor rekening harus memiliki ATM. Ya. Satu nomor rekening memiliki satu ATM. Ya. Relasinya di sini 1, 1. Terus kemudian rekening dan ATM. Jadi setiap nomor rekening dapat memiliki ATM. Ya. Saya punya rekening, tetapi tidak mempunyai ATM. Bisa tidak? Bisa. Di sini rekeningnya adalah 01. Ya. Contoh lain, satu dosen memiliki kediaman atau tempat tinggal di satu wilayah, sedangkan wilayah tersebut bisa saja mempunyai banyak dosen. Ya, sekali lagi, minimal 1 sampai banyak dosen bisa mempunyai satu wilayah. Atau satu wilayah tersebut dimiliki oleh banyak dosen. Nah, jadi harus dipahami ya, relasi antar kelasnya. Ya. Satu dosen tidak harus terdata wilayah. Satu dosen tidak harus terdata wilayah, sedangkan wilayah tersebut bisa saja mempunyai banyak dosen. Makanya di sini relasinya adalah 0, many, wilayahnya adalah 1. Ya, silakan dipahami. Selanjutnya adalah many to many asosiasi. Ya. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, minimal satu dosen dan banyak mahasiswa dan banyak dosen mengajar mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diajarkan oleh banyak dosen. Ya. Jadi nanti akan menghasilkan satu kelas, yaitu jadwal. Ya. Nah, hindari penggunaan asosiasi garis terputus karena tidak memerlukan analisa ulang. Jadi tidak diperkenankan untuk membuat asosiasi garis putus seperti ini. Terus bagaimana Bu cara membuatnya? Ya, jadi satu dosen akan memunculkan jadwal yang berhubungan dengan mata kuliah. Dosen mata kuliah menghasilkan jadwal. Satu dosen bisa mengajar banyak jadwal. Satu mata kuliah bisa ada di dalam banyak jadwal. Terdapat tabel pegawai di mana antara pegawai tersebut terdapat pimpinan dari pegawai yang lainnya. Jadi dia berelasi atau kelas tersebut berelasi dengan kelas tersebut, kelas itu sendiri. Jadi di dalam pegawai ada satu anggota yang mengepalai atau menjadi pimpinan dalam pegawai tersebut. Selanjutnya adalah generalisasi. Ya. 2 atau lebih kelas dapat melakukan berbagi atribut. Nah, misalkan ada pegawai, di mana pegawai ada dosen, kemudian karyawan harian, ada karyawan tetap. Ya, generalisasi atau pewarisan. Nah, yang atribut di bawah, ya, itu merupakan atribut unik. Nah, otomatis atribut di dalam kelas yang di bawah ini mewarisi semua atribut yang ada di atasnya. Nik, nama, alamat, tanggal lahir, semua ada di dosen, karyawan harian, dan karyawan tetap. Ya. Kemudian ada komposit. Ya. Hasil dari gabungan yang tak terpisahkan dari kelas lain. Nah, sedangkan kalau agregasi
merupakan gabungan tetapi tidak mutlak. Jadi ada komposit dan ada agregasi. Di sini ada pelanggan, simbolnya seperti ini komposit. Ada pelanggan PLN dan ada pelanggan Telkom. Ya, jadi dua kelas yang di bawahnya ini merupakan agregasi dari kelas pelanggan. Kemudian ada agregasi kelas diagram komposit, di mana tagihan pasti mempunyai pembayaran. Kalau yang di atas tadi adalah diagram agregasi, ya, ini dalam komposit. Sifatnya adalah kuat, melekat, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, demikian untuk materi kelas diagram. Kita ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.